bertanya, sejauh mana resiko yang dipegang oleh HR sehubungan dengan terjadinya laporan dari pekerja atas perusahaan dikarenakan tidak memenuhi kewajiban, ya, membayarkan upah sesuai ketentuan, upah minimum maksudnya di sini. Mengingat ada potensi sanksi pidana atas hal tersebut, ya, UMK, UMP. Ya. Ini yang ditanya adalah resikonya HR. Resiko HR yang terpaksa atau secara terpaksa karena bosnya bilang pokoknya gue nggak ada duit, adanya segini. Nah, kan sehubungan terjadinya laporan ketentuan tadi, ya. Ya. Kadang-kadang memang seperti yang Pak Abi sampaikan, terpaksa kondisinya. Iya. Tapi dalam beberapa kasus yang lain saya temukan ada kondisi yang tidak terpaksa loh Pak Abi. Maaf nih ya, ada beberapa oknum-oknum HR yang justru mereka yang berinisiatif. Mereka yang berinisiatif, bos. Tinggal ABS gitu. Pengen ABS kan? Bapak senang. Asal Bapak senang, bos. Tenang aja bos. Kita tekan aja yang ini, bayarnya udah lebih murah aja, gitu kan? Ini udah tenang. Nah, ada oknum-oknum HR yang seperti itu. Dan masih berkeliaran di luar sana, ya ada. Dan kita sama-sama tahu itu, sehingga ada kemungkinan yang Pak Abi bilang memang kondisi terpaksa karena ditekan sama bos. Tapi ada juga kondisi yang tidak terpaksa. Sukarela. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, resiko diborong sama HR kalau ada laporan upah di bawah upah minimum bagaimana? Apalagi ada potensi sanksi pidana. Maka kembali kepada status kewenangan hukum dari HR yang bersangkutan. Ya. Apakah HR yang bersangkutan itu telah memiliki surat kuasa resmi dari direksi di perusahaan tersebut, ya, untuk masalah-masalah ketenagakerjaan termasuk penentuan upah yang berhubungan sama upah minimum. Hal-hal yang krusial, ya. Ya, tanda tangan perjanjian kerja, mengambil keputusan ini, keputusan itu, keputusan pengupahan, menentukan upah. Nah, kalau itu ada di dalam surat kuasanya HR dan surat kuasa itu dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, siapa yang berwenang dan adalah direksi. Yang disebut direksi adalah orang-orang yang namanya muncul di dalam akta perusahaan. Jadi tidak semua direktur adalah direksi, ya. Bisa jadi direktur karyawan. Bisa jadi direktur itu karyawan. Dan itu banyak di Indonesia direktur dan karyawan. Ya, tapi dia nggak masuk dalam akta. Maka yang karyawan itu nggak masuk kategori yang bisa mengeluarkan surat kuasa. Ya. Tapi yang direksi saja. Ya. Nah, kalau dia pegang surat kuasa itu atau dia adalah direksinya, maka dia yang akan bertanggung jawab. Tanggung jawab hukumnya termasuklah sanksi pidana akan ditanggung oleh si orang tersebut atau si HR tersebut. Ya, itu yang direct, yang langsung kepada dia. Kalau dia memang punya kewenangan. Wah, cuma ada yang jawab nih Pak Abi. Asik, saya nggak punya surat kuasa, berarti saya nggak tanggung jawab dong Pak. Jangan salah, jangan seneng dulu. Kalau ternyata si HR yang melakukan atau yang mengambil keputusan ini tidak memiliki kewenangan cukup untuk mengambil keputusan itu, maka secara hukum yang bertanggung jawab mungkin adalah direksi di perusahaan tersebut, ya, bukan dia. Tetapi selanjutnya perusahaan akan menyalahkan si HRD-nya karena tidak memberikan masukan, karena tidak mengingatkan dan sebagainya, sehingga dia bisa kena pelanggaran yang lain. Dia bisa di PHK dan sebagainya karena tidak berlaku profesional atau ada pelanggaran yang dilakukan, ya, karena kelalaiannya mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian dan sebagainya. Dia bisa di PHK karena alasan mendesak dan sebagainya. Ya, jadi jangan berpikir kalau saya nggak pegang surat kuasa berarti saya aman, saya bisa ngomong seenaknya. Jangan salah. Ya, yang itu bisa dipegang sama pimpinan-pimpinan Bapak Ibu dan dijadikan alat untuk menjatuhkan HR itu sendiri. Makanya yang penting sebenarnya profesionalisme HR itu sendiri. Jadi pada saat kita mengetahui ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen kita, maka kita harus segera bertindak sesuai kewenangan kemampuan maksimal yang kita miliki. Kalau kita sudah punya kewenangan untuk mengambil keputusan, maka ambil keputusan di sana. Tapi kalau tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan, maka kewenangan kita dalam mempengaruhi keputusan, maka ingatkan, masalahnya adalah kelalaian yang sering kita lakukan. Nih ya, kelalaian yang sering kita lakukan adalah mengingatkan tetapi tidak bisa membuktikan bahwa kita sudah mengingatkan. Ya kan? Ya. Sehingga di belakang hari pada saat jadi masalah seperti ini, terus yang jadi kambing hitam siapa? HRD. Berapa banyak HRD akhirnya jadi
menanggung beban yang seperti ini, dianggap dia yang salah. Makanya dia bilang pas ya, HR atau HRD atau HRC atau apapun. Itu bemper katanya ya. Bemper itu bisa keadaan itu, berguna. ya, keadaan seperti itu sangat mungkin terjadi, terutama apabila si HRD-nya sendiri tidak bisa berlaku profesional Nah, ini. dan tidak independen. Betul. Nah, ini yang susah. Kalau sebagai HR, sebagai pimpinan apalagi kita masih tidak bisa independen, tidak bisa profesional, maka sejatinya kita tadi sedang membangun lubang bagi kita sendiri. Ya. Begitu ya, kurang lebih Bapak Ibu. Ini penting nih untuk digarisbawahi atau dikasih note ya tentang fungsi HR hubungannya dengan owner atau pimpinan perusahaan. Ya. Konteksnya kan HR adalah partner bisnis, ya, atau plusnya lagi internal consultant lah ya. Nah, lebih ke arah sana walaupun banyak yang lain. Nah, penting bagi kita untuk tidak menjadi kepanjangan tangan. Nah, kepanjangan tangan maksudnya apa? Kebijakan diatur atau dimaui oleh pimpinan perusahaan, HR hanya lembaga stempel. Nah, ini kan seringnya begitu tuh. Nah, Bosman ya? Ya, bosman. Akhirnya jadi begini. Kejadiannya satu pelanggaran, yang sering memang pelanggaran-pelanggaran yang krusial itu ketika akhir tahun dan awal tahun ya. Ketika UMP atau penyesuaian upah ditetapkan, akhirnya karena tadi kembali ke statement Om Denny, tidak karyawannya juga nggak mau memahami tentang hukum kerjaan, terjadilah perselingkuhan di situ, gitu kan. Perselingkuhan ya sama-sama tahu tapi bingung mau ngapain. Nah, ini yang masih banyak terjadi ya di lapangan tentang hal-hal demikian. Banyak, Pak. Fungsi HR yang sebenarnya hanya sebagai kepanjangan tangan atau lembaga stempel tadi. Ya, maka kalau saya boleh sedikit menyoroti atau mengkritisi barangkali, maka seharusnya pada saat kita direkrut sebagai seorang profesional, Pak Abi, kalau kita mengklaim diri kita profesional, maka hal yang harus dibangun itu berbarengan dan dua-duanya sama-sama penting, sama-sama inti. Itu adalah dua. Yang pertama kompetensi yang bersifat teknis, ya kan? Yang kedua adalah kompetensi, saya nggak tahu itu kompetensi apa bukan ya, mungkin teman-teman development yang jago, tapi lebih ke masalah independensi, keberanian untuk menyampaikan atau mengkritisi sesuatu, ya. Nah, itu tadi, itu harus sama-sama dikembangkan, harus sama-sama kuat. Jadi kita jangan hanya fokus sama kompetensi yang teknis saja. Oh, aturan ini, aturan itu, udah asal kita tahu aja. Tapi ternyata kita tidak punya cukup keberanian, nggak punya mental yang kuat untuk menyampaikan, mengingatkan dengan cara yang tepat dan aman. Ya kan? Aman tuh buat siapa? Buat kita juga. Itu dinamakan departemental kompetensi. Nah, jadi setiap departemen kan harus punya core kompetensi masing-masing ya. Nah, itu HR ya harus di situ. Nah, itu mungkin jadi masukan buat teman-teman di lembaga-lembaga dan kegiatan yang menguji kompetensi dan sebagainya ya. Salah satunya cobalah uji juga lah itu. Bukan hanya skill yang terkait hard kompetensi, tetapi juga yang lebih soft kompetensi. Seberapa independennya orang ini, seberapa beraninya mentalnya untuk mengkritisi atau menanggung akibat dari kritik yang dia sampaikan. Karena soft kompetensi konteks tadi ke core-nya departemen HR tadi, independensi, itu berpengaruh kepada technical kompetensi. Oh iya, orang bisa ngitung gaji, bisa bikin laporan proses rekrutmen. Tapi ketika dia nggak punya independensi, rusak semuanya. Rusak. Proses apapun rusak karena secara core harusnya dia berbuat sesuatu yang tidak ditekan kanan kiri, atas bawah maksudnya. Akhirnya rusak. Dan berbagai kasus kepatuhan, penegakan kepatuhan dalam konteks ketenagakerjaan di negara kita hari ini, saya masih melihat sangat banyak dipengaruhi oleh besarnya kekuatan kritik. Jadi kalau nggak ada yang kritik, itu seenaknya. Betul. Kalau dalam dunia politik mungkin oposisi gitu ya. Betul. Tapi saya sebenarnya nggak terlalu setuju disebut oposisi ya. Balancing lah itu kalau menurut saya. Jadi mereka mengkritisi gitu loh. Kritik
kritik yang bagus. Itu sebenarnya kritik yang bagus ya, karena membawa perusahaan menjadi lebih baik ke depan dan lebih comply. Nah itu yang sangat kurang, apalagi ini mohon maaf Bapak Ibu, teman-teman semua, kita sendiri secara budaya kayaknya ya, koreksi saya kalau salah, secara culture ternyata kita sebagai orang timur sangat susah untuk berani speak up, itu susah. Lagi di meeting gitu ngomong nggak setuju itu susahnya setengah mati Pak Abi. Itu pada saat bahkan di beberapa perusahaan, di perusahaan, salah satu perusahaan yang berkiblat pada barat, CEO-nya pernah tanya sama saya pada saat itu waktu lagi meeting, dan aku ini ngomongnya nggak jelas apa gimana Den, katanya gitu. Jelas atau aku ini mungkin nggak ngerti cara pandangnya manajemen di sini apa gimana, katanya. Kenapa kok semuanya diem semua pada saat saya ngomong, nggak ada yang komen. Saya tanya any question, nggak ada, diem, nunduk semua. Tapi begitu keluar dari ruang meeting Pak Habib, begitu meeting disclose gitu, semua boleh keluar. Belum sampai itu keluar, udah ngoceh, merasanya itu harus begini, harus begitu, harus begitu. Gumelan. Jadi ngedumel kan, beraninya ngomong di belakang gitu. Pada saat meeting mereka nggak berani. Ditanya, ada yang nggak setuju, ada yang punya pendapat, diem semua. Tapi begitu di luar, ngomongnya lebih banyak. Nah itu yang jadi sorotan dari beberapa orang-orang asing, terutama orang bule ya, yang mereka terbiasa dengan culture speak up itu terhadap culture kita, culture karyawan kita, dan ini termasuk sampai ke level manajemen loh. Level senior manajemen Pak, itu ngeri itu, terjadi itu. Nah ini yang perlu kita rubah, gitu. Ini yang perlu kita rubah. Demikian.